Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Safitri, mewakilkan teman-teman kelompok saya yang beranggotakan Amar Raihan, Ananta Wijaya, Ardanu Pamungkas, Galuh Safitri, Iqbal Slamet, Muhammad Afandi, dan Samuel Pandapotan dengan materi presentasi desain display dan kontrol. Pada sistem mesin dan manusia terdapat sebuah interface berupa display dan kontrol. Display dapat berfungsi sebagai suatu sistem komunikasi yang menghubungkan antara mesin dengan manusia. Nah, dalam melakukan aktivitasnya, manusia itu mempunyai penglihatan yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan display yang baik yang mampu memberikan informasi dengan waktu respon yang kecil dan mampu mentransformasikan informasi yang dibawa kepada pembacanya. Sedangkan kontrol digunakan agar manusia dapat menyesuaikan respon dengan feedback atau timbal balik yang diperoleh dari display tadi. Lalu, bagaimana mekanisme display kontrol? Yang pertama, display mencatat dan memberikan informasi. Setelah itu, operator menyerap informasi secara visual lalu menginterpretasikan info tersebut. Setelah itu, operator membuat keputusan dan mengkomunikasikan keputusan ke mesin dengan mekanisme kontrol. Lalu, instrumen kontrol memberikan display tentang hasil dari tindakan. Setelah itu, sistem kerja mesin memberikan proses kegiatan sesuai dengan yang diprogramkan sebelumnya. Jadi, apa itu definisi dari display? Display adalah bagian dari lingkungan yang mengkomunikasikan keadaannya langsung kepada manusia dalam bentuk lambang atau tanda. Nah, display ini mempunyai tujuan untuk menampilkan informasi. Banyak sekali contoh dari display, contohnya seperti layar komputer, halaman buku, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di gambar yang pertama, di sini ada bagian dari visual display. Nah, visual display bisa kita lihat di gambar yang pertama. Di situ ada bagian visual display. Nah, di bagian ini visual display terbagi menjadi dua, yaitu menurut perubahan informasi dan menampilkan informasi. Nah, visual display pada perubahan informasi ini terbagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis, yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu, pada tampilan informasi, itu visual display terbagi lagi menjadi dua, yaitu secara kualitatif dan penampilan secara kuantitatif. Di sini maksudnya penampilan display secara kualitatif adalah data yang ditunjukkan itu bukan berupa angka tetapi berupa deskripsi seperti panas, dingin, hangat. Sedangkan kuantitatif itu berupa angka. Nah, di sini kuantitatif juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tampilannya adalah digital, yang kedua adalah analog, atau bisa juga digital dan analog. Pada gambar yang kedua, di sini terlihat display itu mempunyai tiga cara untuk menunjukkan atau menampilkan informasi. Yang pertama itu adalah secara visual atau penglihatan. Contohnya itu red lamp, lampu indikator. Lalu yang kedua itu secara auditory atau pendengaran. Contohnya adalah seperti suara bip. Lalu yang ketiga adalah secara taktil. Contohnya itu bass dari armband. Jadi taktil ini berkaitan dengan interaksi fisik. Nah, apa definisi tersendiri dari kontrol tersebut? Kontrol atau penggerak dalam standar ISO mengirim input ke bagian dari peralatan. Nah, kontrol ini adalah alat mekanik atau alat elektromekanik yang mengkonversikan output dari manusia menjadi input bagi mesin. Variasi kontrol itu bermacam-macam seperti tombol, panel, dan lain-lain. Nah, karakteristik penting dari kontrol itu bergantung dari penggunanya.
Nah, contohnya di sini ada 2 respon, itu on atau off. Lalu beberapa nilai yang kontinu seperti pengaturan frekuensi pada radio dan sebagainya. Nah, di sini ada desain kontrol berdasarkan prinsip ergonomi. Yang pertama, desain kontrol itu harus memperhitungkan anatomi dan fungsi anggota tubuh operator. Misalnya seperti jari, tangan, lengan, kaki. Lalu hand-operated controls dapat dengan mudah dijangkau, jadi tidak menyulitkan operator. Lalu, jarak antar kontrol juga harus memperhatikan anatomi tubuh, seperti tidak boleh terlalu membungkuk atau sebagainya. Selanjutnya, push button, tumbler switch, dan rotating knobs cukup baik diaplikasikan untuk operasi kerja dengan sedikit gerakan, langkah kecil, presisi tinggi, serta operasi kontinu atau terputus-putus. Lalu yang terakhir, long arm, levers, cranks, hand wheels, dan pedal akan cukup sesuai diaplikasikan untuk operasi-operasi yang memerlukan tenaga yang cukup besar untuk beberapa lama dengan jarak pindah yang panjang serta tidak memerlukan ketelitian. Jadi, fungsi display adalah sebagai sistem komunikasi yang menghubungkan fasilitas kerja maupun mesin kepada manusia. Jadi jika dipersempit, fungsi display adalah untuk menampilkan informasi ke manusia. Informasi dari mesin ke manusia. Karena manusia ini mempunyai penginderaan yang terbatas, maka dibutuhkanlah display ini untuk memudahkan pekerjaan manusia dalam membaca data. Nah, perancangan display yang baik adalah bila display tersebut dapat menyampaikan informasi selengkap mungkin tanpa menimbulkan banyak kesalahan pada manusia yang menerima informasi tersebut. Lalu ada tipe-tipe display. Nah, berdasarkan tujuannya, display itu terbagi menjadi 2. Ada display umum dan display khusus. Display umum ini adalah display yang mengenai aturan kepentingan umum. Contohnya di sini adalah display jagalah kebersihan yang banyak kita lihat itu di berbagai macam tempat. Lalu yang kedua ada display khusus, yaitu display mengenai aturan keselamatan kerja khusus pada tempat-tempat khusus. Contohnya awas tegangan tinggi pada industri-industri atau pekerjaan konstruksi. Selanjutnya adalah tipe-tipe display berdasarkan lingkungan yang terbagi menjadi 2, yaitu tipe statis dan dinamis. Jadi display statis ini adalah display yang memberikan informasi yang tidak tergantung terhadap waktu. Jadi display ini tidak mengalami perubahan karena waktu. Contohnya adalah peta. Jadi di peta ini kita tahu posisi kota itu tetap dari waktu ke waktu, tidak ada perubahan. Lalu yang kedua adalah display dinamis. Jadi display ini menggambarkan perubahan menurut waktu dengan variabel. Contohnya adalah jarum pada speedometer yang berubah-ubah sesuai dengan kecepatan yang sedang dicapai saat itu. Lalu selanjutnya adalah tipe-tipe display berdasarkan informasi yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah display kualitatif. Jadi display ini merupakan penyederhanaan dari informasi yang semulanya berbentuk data numerik dan untuk menunjukkan informasi dari kondisi yang berbeda pada suatu sistem. Jadi singkatnya, display kualitatif ini menampilkan informasi berupakan data deskripsi seperti dingin, normal, dan panas pada pembacaan temperatur atau on-off pada generator. Lalu, selanjutnya adalah display kuantitatif. Jadi, display ini memperlihatkan informasi numerik berupa angka atau nilai dari suatu variabel dan biasanya disajikan dalam bentuk digital ataupun analog untuk suatu visual display. Contohnya adalah remote AC. Lalu yang ketiga adalah display representatif. Nah, display ini biasanya berupa sebuah working model atau mimik diagram dari suatu sistem yang bisa kita lihat di gambar sebelah kiri. Nah, contoh dari display ini adalah diagram sinyal lintasan pada kereta api.
Bagaimana penggunaan warna dan teks pada display? Ada beberapa arti penggunaan warna pada sebuah display. Yang pertama, warna merah. Warna ini menunjukkan sebuah larangan. Yang kedua adalah warna biru yang menunjukkan petunjuk atau anjuran. Yang ketiga adalah warna kuning yang menunjukkan perhatian atau peringatan. Di sebuah display tidak boleh menggunakan lebih dari 3 warna. Atau lebih lengkapnya bisa dilihat gambar di pojok sebelah kiri bawah. Di sini ada ketentuan-ketentuan penggunaan warna. Yang pertama adalah huruf merah latar belakang putih atau kebalikannya, artinya larangan atau peringatan keras. Yang kedua adalah huruf putih latar belakang hitam atau huruf putih latar belakang biru, huruf putih latar belakang hijau atau kebalikannya, artinya petunjuk atau pemberitahuan. Yang terakhir adalah huruf kuning latar belakang hitam atau kebalikannya adalah perhatian atau peringatan. Perancangan kuantitatif visual design. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang visual design kuantitatif. Yang pertama adalah scale design. Di scale design ini terdapat numerical progression. Jadi, numerical progression ini boleh digunakan pertambahan angka tiap satuan. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Atau pertambahan tiap 5 angka seperti 0, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Atau pertambahan tiap 10 angka seperti 0, 10, 20, 30, dan seterusnya. Lalu di scale design harus diperhatikan designer of pointer. Jadi ini adalah jarak antara si pointer tersebut. Yang ketiga adalah scale marker. Lalu hal kedua yang harus diperhatikan pada perancangan kuantitatif adalah legibility atau tingkat kedetailan dari display, seperti kontras antar karakter dengan latar belakang, lalu penggunaan tipe font, minimasi kesilauan, dan optimasi desain elemen fisik display. Lalu yang ketiga adalah readability atau tingkat kemudahan pembacaan visual design. Jadi sejauh mana display itu dapat dipahami, menyangkut susunan kata, frasa, kejelasan, atau relevansi. Seperti dikatakan sebelumnya, numerical progression itu boleh digunakan tiap pertambahan satuan angka atau 5 angka atau puluhan angka seperti 10. Tetapi dalam skala yang besar, numerical progression juga dapat digunakan untuk satuan ribuan dengan menggunakan kilo, jutaan dengan menggunakan mega, per 1000 dengan mili, 1/1 juta dengan mikron. Seperti pada contoh di sebelah kiri bawah, di sini terdapat penulisan numerical progression yang salah ataupun yang benar. Yang salah ini karena terdapat pertambahan angka bukan tiap satuan, bukan 5 atau bukan tiap puluhan, tetapi setiap 2 dan setiap 4 angka. Sedangkan di contoh yang sebelah kanan, penggunaan numerical progression-nya sudah benar karena menggunakan pertambahan tiap satuan, tiap puluhan, dan tiap 5 angka. Lalu ada ketentuan huruf atau angka. Tinggi huruf atau angka mempunyai rumus jarak visual per 200 dengan satuan milimeter. Seperti yang bisa kita lihat di tabel sebelah kanan, ada keterangan dan rumus. Jika kita ingin mencari tinggi huruf kecil atau dengan lambang H kecil, dapat menggunakan rumus 2/3 H besar. Jadi H besar itu adalah tinggi huruf besar. Lalu jika kita ingin mencari lebar huruf besar, kita bisa menggunakan rumus 2/3 H besar. Jika kita ingin mencari lebar huruf kecil, kita dapat menggunakan rumus 2/3 H kecil atau 2/3 dari tinggi huruf kecil.
dan seterusnya. Jadi, jika kita ingin mendesain suatu display, di sini ada contoh. Di sini terdapat huruf, warna latar, perbandingan, dan jarak terjauh yang dapat dilihat. Jika kita ingin membuat display dengan warna huruf putih dan latar hitam dengan perbandingan 1:13:3, maka jarak terjauh yang dapat dilihat adalah 36,5 meter. Lalu jika kita ingin membuat display dengan huruf warna hitam dengan warna latar putih dan mempunyai perbandingan 1:8, maka jarak terjauh yang dapat dilihat adalah 33,5 meter. Selanjutnya adalah ketentuan dalam pembuatan scale marker. Jadi scale marker itu terbagi menjadi 3 macam. Ada major marker, ada intermediate marker, ada minor marker atau marker yang paling kecil. Jadi di antara setiap batang itu harus mempunyai jarak sebesar 0,13 cm. Dan tebal batang scale markernya itu harus mempunyai tebal 0,032 cm. Dan tinggi minor marker itu adalah 0,23 cm. Tinggi intermediate marker itu 0,41 cm. Dan tinggi major marker itu adalah 0,56 cm yang bisa kalian lihat di gambar pojok kanan paling bawah. Menurut Bridger, pada tahun 1995, desain visual mempunyai 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah prinsip proximity. Jarak terhadap susunan display yang disusun secara bersama-sama dan saling memiliki dapat membuat suatu perkiraan atau pernyataan. Artinya, display yang dibuat dapat dimengerti tanpa harus melihat dengan jelas. Namun, dapat dimengerti apa yang dimaksud. Misalnya bunyi sirine ambulan dan bunyi perlintasan kereta api. Selanjutnya adalah prinsip similarity, menyatakan bahwa item-item yang sama akan dikelompokkan bersama-sama dalam konsep warna, bentuk, dan ukuran. Bahwa pada sebuah display tidak boleh menggunakan lebih dari 3 warna. Yang ketiga adalah prinsip simetri, menjelaskan perancangan untuk memaksimalkan display. Artinya, elemen-elemen dalam perancangan display akan lebih baik dalam bentuk simetrikal, yaitu antar tulisan dan gambar harus seimbang. Yang keempat adalah prinsip continuity, menjelaskan sistem perseptual mengekstrakan informasi kualitatif menjadi satu kesatuan yang utuh. Hubungan satu display dengan yang lain saling berkelanjutan membentuk satu kesatuan. Selain itu, prinsip continuity atau kesinambungan pola juga mengekstrakan informasi yang bersifat kualitatif sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Informasi dapat juga diberikan dalam bentuk kode warna. Indra mata sangat sensitif terhadap warna biru, hijau, kuning, tetapi sangat tergantung pada kondisi terang dan gelap. Dalam visual display, sebaiknya tidak menggunakan lebih dari 5 warna. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa kelompok orang yang memiliki gangguan penglihatan atau mengalami kekurangan dan keterbatasan penglihatan pada matanya. Warna merah dan hijau sebaiknya tidak digunakan bersamaan. Begitu pula warna kuning dan biru. Sedangkan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan warna pada pembuatan display. Kelebihan yang pertama adalah tanda untuk data spesifik. Lalu, informasi lebih mudah diterima, mengurangi tingkat kesalahan, lebih natural, dan memberi dimensi lain. Terdapat juga kekurangan pada penggunaan warna. Yang pertama, tidak bermanfaat bagi buta warna, menyebabkan fatigue, membingungkan, menimbulkan reaksi yang salah, dan yang terakhir kekurangannya adalah informal.
Menurut Numiarto, untuk membuat atau menentukan suatu display ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Di bawah ini adalah kriteria dasar dalam pembuatan display. Yang pertama adalah pendeteksian. Kemampuan dasar dari display untuk dapat diketahui keberadaannya atau fungsinya. Pada visual display harus dapat dibaca. Contohnya petunjuk umum penggunaan roda setir pada mobil, dan untuk auditory, display harus bisa didengar. Contohnya adalah bel kebakaran. Yang kedua, pengenalan. Tahap pendeteksian selanjutnya, pesan dari display tersebut harus bisa dibaca ataupun didengar oleh panca indera manusia, membedakan antara display yang satu dengan display yang lainnya. Yang ketiga adalah pemahaman. Pembuatan display tidak cukup hanya memenuhi 2 kriteria di atas. Display yang baik harus dapat dipahami dengan sebaik mungkin sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh display tersebut. Menurut Sutalaksana, display yang baik harus dapat menyampaikan pesan tertentu sesuai dengan tulisan atau gambar yang dimaksud. Berikut adalah ciri-ciri dalam pembuatan display yang baik dan benar. Yang pertama, dapat menyampaikan pesan. Yang kedua, bentuk atau gambar menarik dan menggambarkan kejadian. Yang ketiga, menggunakan warna-warna mencolok dan menarik perhatian. Yang keempat, proporsi gambar dan huruf memungkinkan untuk dapat dilihat atau dibaca. Yang kelima adalah menggunakan kalimat-kalimat pendek. Yang keenam, menggunakan huruf yang baik sehingga mudah dibaca. Yang ketujuh, realistis sesuai dengan permasalahan. Yang kedelapan, display tidak membosankan. Menurut Barir, pemahaman terhadap display dibagi menjadi 2 level. Yang pertama, kata-kata atau simbol yang digunakan dalam display mungkin terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna atau pekerja. Contohnya velocity dan coolant. Mungkin kurang bisa dipahami daripada speed dan water. Lalu, yang kedua adalah pemahaman mungkin menjadi lebih sulit apabila pengguna memiliki kesulitan dalam memahami kata-kata dasar. Terdapat tujuan dalam mendesain fasilitas kontrol. Yang pertama, untuk disesuaikan dengan ergonomi tubuh manusia atau operator yang mengoperasikan kontrol tersebut. Yang kedua adalah meminimasi terjadinya human error dalam pengoperasian kontrol. Yang ketiga, meminimasi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat, meminimasi keluhan pemakaian alat. Yang kelima, agar efektif dan efisien dalam pengoperasian kontrol. Yang keenam, menghemat biaya dan waktu. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian kontrol dan display, yang meliputi aspek yang pertama adalah aspek fungsional. Kontrol diatur sedemikian rupa sehingga terhubung secara fungsional antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah aspek sekuensial. Kontrol dan display diorganisasikan dengan menunjukkan urutan penggunaannya pada aplikasi tertentu. Hal ini terutama pada domain yang pengerjaan tugasnya secara berurutan, misalnya pada area penerbangan. Lalu aspek yang ketiga adalah aspek frekuensi. Kontrol dan display ditempatkan sesuai dengan frekuensi penggunaannya, dengan fungsi yang paling sering digunakan diletakkan pada lokasi yang mudah diakses. Selain pengaturan kontrol dan display yang saling terkait satu dengan yang lainnya, keseluruhan interface sistem harus diatur sedemikian rupa sehingga tepat dengan posisi user. Sesuai dengan kegunaan fungsionalnya, rancangan kontrol harus mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, jenis kontrol serupa dengan pengalaman yang lazim dilakukan. Yang kedua, ukuran kontrol dan karakteristik gerakan serupa dengan pengalaman yang lazim dilakukan. Yang ketiga, arah dari operasi kontrol sesuai dengan arah pergerakan mesin. Yang keempat, operasi yang menuntut kontrol yang bagus dan kekuatan kecil akan dilaksanakan dengan tangan, dan kekuatan besar pada umumnya dengan kaki. Selanjutnya, kontrol akan aman jika tidak dioperasikan dengan tidak hati-hati atau dioperasikan dengan salah atau dengan cara yang berlebihan.
Selanjutnya ada kode kontrol. Tujuan dari pengkodean pada kontrol adalah agar lebih mudah diidentifikasi dengan hasil yang akurat dan operasi yang cepat. Kode kontrol yang tepat juga dapat mengurangi waktu latihan. 6 hal umum yang digunakan untuk metode pengkodean adalah label, warna, lokasi, bentuk, ukuran, dan tekstur. Yang pertama adalah metode pengkodean yang termudah adalah pelabelan. Desain kontrol operasi minimumnya harus memiliki kriteria, yaitu fungsi pengkontrolan yang baik dan posisi kontrol yang tepat. Yang kedua adalah warna. Warna yang digunakan harus spesifik. Sekali menggunakan warna, maka warna tersebut harus distandarkan. Misalnya warna merah untuk kondisi darurat. Yang ketiga adalah lokasi. Dari kode merujuk pada lokasi kontrol. Yang terakhir, ukuran, bentuk, dan tekstur. Dari kode membantu pengidentifikasian kontrol tanpa perlu dilihat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi belajar di rumah. Lalu ada quotes tentang ergonomik di sini, yaitu good kitchens are not about size, they are about ergonomic and light. Jadi dapur yang baik itu bukan seberapa luasnya, tetapi bagaimana ergonomik dan penerangan di dapur itu. Terima kasih.